Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bubaidi Channel. Masih tetap di channel dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelum saya sampaikan materi berikut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Bubaidi Channel. Disimak ya materinya. Untuk materi ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, wilayah negara Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Oke, kalau kita amati bersama-sama bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia terpendam dari Sabang sampai Merauke, luas bukan? Hampir 17.956 pulau lebih. Itu tentunya tentang wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mengatur wilayah negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Mari kita pelajari bersama ya. Yang pertama, wilayah Indonesia. Bagaimana sih ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah Indonesia? Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, wilayah negara itu diatur dalam pasal 25A bab 9 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bunyi pasalnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang atau dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, kedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hasil dari penjabaran ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 45 Tahun 2008 bisa disimpulkan bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Wilayah daratan, perairan, dan udara. Apa sih yang Anda ketahui tentang wilayah daratan, perairan, wilayah udara? Untuk wilayah daratan adalah wilayah Indonesia itu terdiri dari kepulauan yang dibukkan oleh perairan. Jadi semua yang ada di daratan dari batas zona teritorial di dalamnya termasuk wilayah daratan. Kemudian yang wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama laut teritorial, yang kedua landasan kontinen, dan yang ketiga zona ekonomi eksklusif atau disingkat dengan
ZEE. Yang ketiga, wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah seluas wilayah teritorialnya atau bisa disebutkan berdasarkan teori kedaulatan negara, Konvensi Paris dan Konvensi Chicago. Materi yang kedua yakni berkaitan dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Apa yang dimaksud dengan negara Indonesia serta apa sama dengan penduduk? Atau bisa dibilang apa sih perbedaan warga negara dan penduduk? Nah, warga negara Indonesia atau disebut dengan WNI adalah menjadi syarat atau paling tidak apa sih yang disebut warga negara Indonesia itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, ya, dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya orang WNI itu adalah orang Indonesia asli yang lama mendiami wilayah negara Indonesia, serta orang-orang dari bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara yang termaktub dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan yang disebut penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk tentang berkaitan dengan warga negara itu ada beberapa acuan ya berkaitan dengan asas yang dimiliki dalam warga negara ya, untuk memperoleh warga negara, termasuk yang pertama adalah asas ius soli atau tanah kelahiran, kemudian asas sanguinis atau berdasarkan keturunan atau pertalian darah, itu akibat apartheid ya, tidak berkewarganegaraan, dan bipartheid atau kewarganegaraan ganda. Yang berikutnya berkaitan dengan warga negara. Cara memperoleh kewarganegaraan itu bisa melalui kelahiran, pengangkatan, naturalisasi, dan melalui pernyataan memilih. Berikutnya berkaitan dengan hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Memperoleh kewarganegaraan lain, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, menyatakan hilang kewarganegaraan, dan masuk dinas asing, dan seterusnya. Sedangkan hak-hak warga negara dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun hak asasi manusia dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28C. Agama dan keyakinan. Kalau kita amati cuplikan dari kalender ya, itu ada tanggal 5 sama 6 itu ada hari raya Idul Fitri. Itu termasuk hari raya umat Muslim atau umat Islam ya. Ada beberapa tanggal ditandai dengan warna merah ya, 5, 6. Nah, kalau kita amati bahwa tanggal merah tersebut untuk memperingati hari-hari penting, salah satunya hari besar keagamaan. Tanggal tersebut dijadikan hari libur nasional. Nah, itulah bentuk perwujudan atau jaminan negara terhadap agama dan keyakinan di Indonesia. Untuk jaminan kebebasan beragama di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama diatur dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian pasal 29E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945,
serta pasal 29E ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kerukunan umat beragama. Karena di Indonesia itu beragam jumlah agamanya, ya, maka untuk membina kerukunan beragama dapat dilakukan dengan menerapkan kerukunan umat beragama. Isi dari kerukunan umat beragama yang pertama, kerukunan intern umat beragama itu yang terjalin antara sesama umat beragama. Kemudian kerukunan antar umat beragama itu adalah kerukunan yang terjalin antar beberapa agama. Yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, artinya jalinan beberapa umat beragama dengan pemerintah Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kalau kita amati antara gambar yang sebelah kiri, kemudian yang tengah itu ada deskripsi atau pertanyaan, dan sebelah kanan itu ada gambar juga. Gambar yang pertama itu ada seorang tentara yang memegang senjata yang siap untuk menyerang. Atau pertanyaannya, apa yang harus dibela? Jawabannya adalah dengan gambar peta Indonesia. Jadi kalau ada tentara, ya, berarti apa yang harus dibela? Berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian gambar yang kedua berkaitan dengan kartu tanda penduduk. Kemudian gambar di sebelahnya itu ada jalan, kemudian ada pamflet gitu ya, semacam petunjuk arah gitu. Tunjuk gitu. Kewajiban siapa itu? Jadi untuk menjaga kelestarian, menjaga semua fasilitas umum, berarti semua adalah kewajiban untuk diramut oleh warga negara Indonesia. Kemudian yang gambar yang ketiga itu ada atlet yang mendapatkan medali. Kemudian pertanyaannya dengan apa? Nah, gambar yang sebelah itu adalah tentara juga ya, sipil, militer ya. Jadi dengan apa kita membanggakan atau bisa memberikan sumbangsi kepada negara Republik Indonesia? Salah satunya yang gambar kiri itu dengan prestasi kita, dan gambar yang berikutnya sebelah kanan itu dengan apa? Membuktikan dengan integritas kita terhadap membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertahanan negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jadi yang disebut pertahanan negara itu adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara, hakikat dari pertahanan negara adalah upaya yang bersifat semesta didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Dasar dari pertahanan negara adalah prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Tujuan dari pertahanan nasional adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dan dari segala bentuk ancaman. Fungsinya dari pertahanan negara adalah mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Kesadaran bela negara. Kewajiban membela negara itu adalah wajib bagi seluruh warga negara Indonesia
dan berhak membela negara. Untuk penyelenggaraan pertahanan negara itu diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kalau bentuk pertahanan negara itu dalam wujud pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan pengabdian profesi. Terima kasih telah menyimak materi dari kami tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa simak terus video-video di Lubede Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Dadah.